Tidak lama setelah Pramac memenangkan gelar dunia dalam balapan terakhir mereka dengan Jorge Martin dan Ducati, tim tersebut langsung memasuki era baru Yamaha dengan Oliveira dan Jack Miller. Pembalap asal Portugal yang meraih finish terbaik ketiga di sprint Sachsenring musim ini menyelesaikan 60 putaran sirkuit Catalunya dengan Yamaha M1 spesifikasi pabrikan. Oliveira menilai motor Yamaha benar-benar sangat berbeda dari Aprilia maupun KTM, khususnya pada fase pengereman. Oliveira menambahkan juga bahwa motor Yamaha sangat ramah bagi pembalap, sebab motor Yamaha memberinya feeling yang baik dari ban dan menurutnya itu sangat penting. Namun pemenang MotoGP 5 kali itu menekankan bahwa motor tercepat biasanya bukan yang paling nyaman. Waktu terbaik Oliveira menempatkannya di posisi ke-17 pada sesi tes 1,335 detik dari Alex Marquez dan 0,939 detik dari pembalap M1 tercepat Fabio Quartararo. Ketika diminta untuk menyebutkan satu area yang ingin ditingkatkannya, Oliveira menjawab hanya pengereman. Seraya menambahkan bahwa yang ia maksud adalah stabilitas motor saat melambat. Yamaha tengah merancang mesin V4 yang akan segera hadir. Tetapi pembalap berusia 29 tahun itu menghindari perbandingan mendalam antara mesin V4 yang telah dikendarainya sejauh ini dalam karir MotoGP-nya dengan mesin inline 4 yang digunakan WCR M1 saat ini. Oliveira hanya menjawab mesin inline 4 memiliki sisi positif dan beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Sementara itu Miller yang dilarang berbicara kepada media karena kontraknya dengan KTM menjadi yang tercepat ke-22 terpaut 2,2 detik dari Alex Marquez. Maverick Viñales memulai upayanya untuk menjadi pembalap MotoGP pertama yang menang menggunakan 4 merek motor berbeda dengan debut KTM pada tes Barcelona hari Selasa. Pembalap Spanyol yang sudah menang balapan 10 kali menggunakan mesin Suzuki, Yamaha, dan Aprilia juga menyelesaikan putaran pertamanya sebagai pembalap satelit di tim Tech 3. Kesan pertamanya positif, namun tentu saja Viñales sadar masih banyak hal yang perlu dipahami dan integrasikan dalam gaya balapnya. Viñales sempat menduduki posisi keempat pada catatan waktu di pertengahan hari sebelum turun ke posisi ke-12. Ia terpaut 1 detik dari pemimpin tes Alex Marquez dan hanya 0,3 detik di belakang pembalap KTM tercepat Brad Binder. Viñales juga merasa tidak melihat masalah untuk saat ini, tetapi yang pasti dirinya masih belum mencapai batas kemampuan motor. Tapi untuk sementara dirinya tidak merasa ada tembok yang menghalanginya. Sebab setiap kali mulai melaju di lintasan, dirinya melaju semakin cepat. Viñales satu-satunya pembalap yang mengalahkan Ducati di Grand Prix musim ini berkat kemenangannya di kota. Menambahkan, Viñales bahkan mengaku sangat suka motor KTM ini karena sangat cocok bagi gaya balapnya. Menurutnya dengan gaya balapnya yang selalu mengangkat motor lebih awal saat keluar tikungan sangat cocok dengan bagaimana motor KTM seharusnya dikendarai. Oleh sebab itu, Viñales merasa sangat alami ketika mengendarai KTM. Salah satu hal yang masih membuat Viñales perlu memahami motor KTM adalah rem. Viñales mengaku masih perlu memahami seberapa banyak rem depan yang dapat digunakan dalam berbagai fase. Selain itu, menurut Viñales, hal menonjol lainnya dari mesin KTM adalah kemampuan startnya. Setelah 11 tahun menjadi pembalap pabrikan, Viñales yakin ia akan menikmati suasana kekeluargaan di Tech 3. Tempat rookie Pedro Acosta mengklaim 5 podium dan memimpin 13 putaran Grand Prix musim ini. KTM memasang banyak komponen berbeda di prototipe KTM RC16 yang baru pada tes MotoGP Barcelona 2024. Salah satu yang paling brutal dan ekstrim adalah bagian fairing depan yang sempat dicoba langsung oleh Pedro Acosta. Secara sekilas langsung terlihat ada perbedaan besar dari fairing depan motor Pedro Acosta, terutama soal dimensinya. Fairing depan tersebut terlihat sangat ramping di bagian atas, dengan bagian windshield yang juga jauh lebih kecil dari versi sebelumnya. Hal itu membuat bagian stang, tugas rem dan kopling, segitiga atas dan dashboard KTM RC16 sangat terbuka sehingga dapat dilihat jelas dari depan. Entah apa tujuan KTM, namun bagian yang terbuka lebar tersebut membuat aliran udara dari depan tidak terlalu terhalang, namun berpotensi langsung menuju tubuh pembalap. Fairing tersebut menggunakan lubang ram air intake yang juga sangat berbeda dari versi KTM RC16 2024.
Bentuknya tidak lagi menggunakan dua layer seperti versi 2024, namun dengan satu layer saja dengan ukuran yang lebih besar. Mirip dengan yang dipakai di Aprilia RSGP selama beberapa tahun terakhir dan yang juga diadaptasi oleh Yamaha di YCR M1. Wingletnya pun berbeda dari versi sebelumnya, dengan ukuran lebih besar dan permukaan lebih melengkung. Fairing yang langsung ini bukan satu-satunya yang dicoba oleh Acosta karena ia juga sempat mencoba beberapa versi. Jadi masih belum jelas apakah fairing yang ekstrim ini akan dipakai dalam kompetisi MotoGP 2025. Marquez menjalani hari pertamanya sebagai pembalap Ducati Lenovo dalam tes pertama di Barcelona setelah menyelesaikan perjalanan dengan Gresini Racing di MotoGP 2024. Ia turut mengendarai motor Desmos edisi GP25 yang menjadi tunggangannya di MotoGP 2025. The Baby Alien menyelesaikan tes di posisi keempat, tepat di bawah rekan setim barunya Francesco Bagnaia. Waktu tercepatnya terpaut 0,651 detik dari sang adik Alex Marquez yang mengendarai Desmos edisi GP24. Marquez mengungkapkan hari pertamanya dengan tim pabrikan Ducati berjalan dengan baik. Banyak hal positif yang didapat dari tes di Catalunya meski masih banyak yang mesti ditingkatkan. Lebih lanjut, pria berusia 31 tahun itu mengungkapkan apa yang menjadi perbedaan motor GP25 dengan GP23 yang ditungganginya di MotoGP 2024. Menurutnya, kuda besi anyarnya lebih enak dikendarai di trek lurus. Selain itu, perilaku di tikungan sedikit berbeda, jadi Marquez mengaku masih harus memahami di mana batasnya. Marquez pun merasa masih membutuhkan lebih banyak waktu untuk memahaminya. Yang penting bagi Marquez adalah baik Bagnaia dan dirinya memiliki komentar serupa yang membuat semuanya lebih mudah bagi para insinyur. Juara MotoGP dua kali ini mendapatkan kesempatan pertamanya untuk menjajal versi awal GP25 yang akan ia kendarai musim depan saat ia turun di sirkuit de Barcelona, Catalunya pada Selasa. Menyelesaikan total 56 lap selama tes satu hari terbagi antara GP25, GP24, dan versi hibrida dari kedua motor tersebut. Bagnaia berada di urutan ketiga karena lebih lambat 0,595 detik dari sang pencetak waktu terbaik Alex Marquez. Meskipun motor GP25 yang ia uji di Barcelona masih dalam tahap pengembangan, Bagnaia sudah terkesan dengan potensi motor tersebut dan upaya yang dilakukan Ducati untuk mempertahankan hegemoninya di MotoGP. Menurut Bagnaia, perbedaan antara GP24 dan GP25 sudah cukup besar, dan merasa motor ini tidak akan memiliki langkah besar lagi untuk tes Malaysia mendatang karena langkah maju sudah dilakukan di tes Barcelona ini. Tetapi Bagnaia merasa masih perlu mengatur setup-nya dengan benar.